Sappho dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kita memasuki Lewi. Lewi? Apa itu? Bagian sungai yang paling lebar dan paling dalam. Ya, memang. Kita memasuki bagian sungai yang paling lebar dan paling dalam. Permukaan airnya tenang dan saking luas, jadi seperti telaga atau danau. Ya, kalau di darat memang disebut telaga atau danau. Tapi di sungai disebut Lewi. Iya. Awas! Apa tadi itu yang meluncur? Panah. Barat. Ada penyerang gelap. 2 buah panah melesat dan meluncur cepat sekali menuju kepada kita. Untung aku cepat berkelit dan panah itu lewat di samping kepalaku. Aku lihat 2 batang panah itu melesat dari rimbunan pohon pada hutan di tepi sungai sebelah sana. Sebuah panah menuju kepada kamu, sebuah lagi kepadaku. Siapa mereka itu? Awas, datang lagi! Gila. Setelah tadi 2 batang panah gagal menghujam kita, sekarang tidak tanggung-tanggung. Puluhan panah melesat, berhamburan menyerang kita. Kau hebat, Raspati. Hanya dengan memutar-mutar dayung rakit dari bambu, kau berhasil merontokkan belasan panah yang menyerang kamu. Sebagian lolos dan sebagian lagi menancap pada dayung bambu yang kau pegang itu. Kau jangan memuji aku, Garnis. Sebab kau juga hebat. Berhasil merontokkan hujan panah yang menyerang kamu. Nah, mereka keluar, Garnis. Lihat, belasan perahu muncul dari tepi sungai yang rimbun, tertutup pohon-pohon yang lebat. Perahu itu kecil-kecil, ringan dan lincah. Iya. 3 muncul dari muka, 3 dari belakang, 3 dari kiri dan 3 dari kanan. Isinya 2 orang. Jadi semuanya ada 24 orang. Sudah jelas mereka bajak sungai. Ya, mereka bajak sungai yang menguasai perairan Sungai Kaluman ini. Mereka menyebar, lalu merapat, membuat lingkaran, sehingga jalan kita jadi tertutup. Biarkan perahu-perahu itu bergerak mendekati kita. Aku ingin tahu apa yang akan mereka perbuat. Iya, sekalian saja aku tabrak perahu mereka. Ditabrak? Soalnya tidak ada jalan lain lagi, Garnis. Ditutup oleh mereka, rapat sekali. Kalau tabrakan, pasti kita yang menang. Sebab rakit kita ini kuat sekali. Dibuat dari kayu gelondongan yang ulet. Perahu mereka yang akan pecah. Ya, terserah kau. Hei, berhenti! Tidak mau! Mereka tidak mau berhenti. Malah semakin mempercepat lajunya rakit. Sudah aku bilang. 2 orang yang naik rakit itu orang-orang rimba persilatan. Buktinya, tadi mereka dengan mudah merontokkan gempuran panah. Dan sekarang, mereka dengan berani menentang kita. Setan! Sungai ini wilayah kekuasaan kita. Mereka harus tahu siapa kita. Hei, berhenti! Tidak mau! Rakit itu terus melaju ke muka. Cepat sekali. Bahaya. Rakit itu bisa tabrakan dengan perahu anak buah kita yang berada di depan. Perahu mereka terbalik dan berloncatan terjun ke sungai. Sinting. Yombok perahu pecah. Ditabrak oleh rakit gila. Gadis, lihat. Kawanan bajak sungai yang perahunya pecah. Aku tabrak sampai pecah. Berloncatan terjun ke sungai. Selamat berenang! Ayo! Siapa lagi yang mau berenang? Raspati, Kau apa-apaan?
Kalau di darat aku berpacu menunggang kuda, di sungai aku berpacu menunggang rakit. Aduh, gila. Rakit ini meliuk-liuk cepat sekali. Aku bisa jatuh terlempar ke sungai. Jaga keseimbangan, Garnis. Aku mau menari-nari di sungai dengan rakit. Dan Bangku, rakit itu mengejar-ngejar perahu kita. Sudah 3 buah perahu yang pecah ditabrak rakit. Dan anak buah kita pada terjun ke sungai. Hebat. Orang itu tenaganya luar biasa. Rakit yang besar itu bisa jadi lincah dan ringan. Meluncur, melesat cepat sekali. Kan jadi terbalik. Bukannya kita yang mengejar mereka, tapi rakit itu yang mengejar-ngejar kita. Hei, gempur pakai tanah! Aku akan habiskan perahu-perahu perampok itu. Sengaja tidak aku tabrak, sebab perahu itu dinaiki oleh kepala bajak sungai. Aku mau membuat perhitungan yang khusus dengan dia. Hei, aduh, rakit kita bergoyang-goyang, Garnis. Bergoyang-goyangkan oleh mereka dari dalam air. Mereka memang bajak sungai yang tulen, jago-jago berenang dan menyelam di dalam air. Dan sekarang mereka akan menggulingkan rakit kita ini dari dalam air. Keparat! Rupanya mereka belum tahu kalau aku juga buaya sungai seperti mereka. Garnis terjun ke air. Apa yang akan dia lakukan? Garnis menyerang komplotan bajak sungai yang berenang di dalam air. Air sungai ini jernih, sehingga semua apa saja yang ada di dalam air bisa dilihat dengan jelas dari atas rakit ini. Dan belasan anak buah komplotan bajak sungai yang menyelam dan berenang di dalam air itu juga aku bisa melihatnya. Begitu pula aku bisa melihat Garnis yang bergerak di dalam air. Bukan main. Aku tidak mengira kalau Garnis bisa menyelam dan berenang di dalam air. Dan dia bisa bergerak sangat cepat dan lincah. Tidak berbeda dengan di darat. Lihat, Sontok. Gadis yang naik rakit itu bisa berbuat seperti anak buah kita. Menyelam dan berenang di dalam air cepat sekali. Dan dia menyerang anak buah kita dan mulai bertarung di dalam air. Ya, asik! Wah, pertarungan di dalam air itu benar-benar tontonan yang mengasihkan.
Mereka jadi seperti ikan, meliuk-liuk dan saling sambar menyambar. Pedang Garnis mulai makan korban. Dan air sungai yang bening dan jernih ini mulai ternoda oleh warna merah. Dan Tangkur, lihat, gadis itu lebih cepat dari anak buah kita. Oh iya, meliuk-liuk dan menyambar-nyambar seperti Wregul. Pedangnya berputar-putar sangat cepat dan anak buah kita kewalahan. Jadi seperti ikan-ikan mujair yang jadi mangsa Wregul yang ganas. Begitu, kita harus bertindak. Hei, kalian mau terjun juga ke dalam air? Hai! Biarkan ikan-ikan itu bertarung di dalam air. Dan kita lebih baik jadi kerbau dan sapi yang bertarung di darat. Atau seperti burung-burung camar yang saling sambar di atas perahu dan rakit. Boleh juga kau anak muda. Tenaga dalam kau cukup lumayan. Bisa memainkan rakit dengan cepat dan lincah di atas permukaan sungai. Aku juga sama seperti kalian, bajak sungai. Kau? Ya, Kau juga bajak sungai? dulu. Sekarang aku sudah insaf. Pantas. Kau bisa mengendalikan rakit dengan cepat. Sebaiknya kalian insaf seperti aku. Jadi aku tidak usah kerja keras menumpas kalian. Setan! Aku robek mulut kau. Majulah lebih dekat. Aku tabrak perahu kalian sampai pecah. Boleh coba. Hebat sekali kau kepala gerombolan bajak sungai. Perahu yang kau tumpangi dan rakit yang aku naiki ini jaraknya cukup jauh. Tapi kau bisa melompat dengan ringan dan mencelok di atas rakitku ini. Boleh juga ilmu meringankan tubuhmu itu. Aku Bajul Sontok, kepala bajak sungai Kaluman. Tidak akan ada bisa lolos dari cengkramanku. Kalau kau mengaku sebagai penguasa sungai Kaluman, maka sangat cocok sekali. Sungai ini jadi kuburan kau. Ya, kau harus dikubur di dasar sungai Kaluman ini. Kadal belang, kucincang kau. Buset, pedangnya gede banget. Seperti golok penebang kayu bakar di hutan. Tangguh benar anak muda itu. Dia sanggup memainkan dayung untuk menjinakkan serangan pedang si Sontok yang ganas. Si Sontok terdesak. Cepat benar dia terdesak. Padahal permainan pedang Sontok hebat sekali. Tapi dalam waktu yang singkat, dengan mudah dibuat kualat. Si Sontok kena, perutnya kena sodok dan jatuh terduduk. Aku harus bantu dia. Dua-duanya sekarang maju. Kau pasti wakil kepala bajak sungai. Kau hebat anak muda. Kau ahli main toya. Kalau aku punya pedang, aku akan pakai pedang. Tapi karena aku tidak punya, aku pakai seadanya saja. Tapi ternyata tongkat bambu ini yang aku pakai mendayung rakit lebih ampuh dari pedang kau. Kau besar kepala. Sekarang yang maju membantu aku. Lebih baik anak muda itu dikeroyok. Biar cepat beres. Ayo, keluarkan semua kehebatan kalian bajak sungai. Tandingilah aku Raspati si jari iblis. Coba, kupecahkan kepalamu. Mati kau. Iya, mati kau. Wah, si Sontok kena lagi. Sekarang dadanya yang digedor, terjungkal. Keparat, kubunuh kau. Beres. Dua orang kepala gerombolan bajak laut itu sudah dibikin tidur. Sekarang aku harus memeriksa Garnis. Apakah dia sudah menyelesaikan pertarungannya di dalam air atau belum?
Hah? Anak buah gerombolan bajak sungai itu semuanya mengambang di atas air berserakan. Lalu, Garnis kemana? Mereka kehabisan nafas. Garnis? Gerombolan bajak sungai itu memang ahli dalam bidang pekerjaannya sebagai orang-orang yang mahir bertarung di atas perahu maupun bertarung sambil menyelam di dalam air. Tapi sayang, mereka tidak memelihara kesehatan. Mungkin sering minum minuman keras sehingga nafas mereka tidak baik. Akibatnya, tidak tahan lama menyelam di dalam air. Ya, jadi meskipun mereka bisa menandingi kamu bertarung sambil menyelam di dalam air, tetapi mereka tidak kuat menandingi kamu dalam soal ketahanan berada di dalam air tanpa bernapas. Ya, benar. Akibatnya mereka kehabisan nafas. Dan begitulah akhirnya, seperti yang kau lihat. Semuanya mati lemas. Ngeri juga melihat mayat-mayat sebanyak itu terapung-apung di permukaan air sungai. Mereka menerima akibatnya sebagai hukum karma. Karena melakukan kejahatan, merampok, dan membunuh orang-orang yang lewat di sungai ini. Iya. Tetapi sebaiknya mayat-mayat itu kita giring ke tepi sungai. Lalu diangkat ke darat dan dikubur. Ayo. Ayo. Ya. Hari mulai gelap. Sebentar lagi malam akan tiba. Untuk amannya, kita tidak usah tidur di hutan. Kita bermalam saja di perahu, ya? Bodoh. Membuat alam menjadi benderang. Indah sekali. Loh, Garnis kemana? Oh, rupanya dia sedang makan. Waduh, makan tidak bilang-bilang ya? Makan saja kenapa harus bilang-bilang? Maksudku, tidak mengajak aku makan bersama-sama. Kalau mau makan, makan saja. Galak amat. Wah, nasinya tinggal sedikit nih. Habiskan saja, aku sudah kenyang. Maksudku, untuk makan besok, kita harus mencari nasi. Tapi, ya, mudah-mudahan bertemu dengan sebuah kampung. Kita bisa beli nasi. Kenapa harus tergantung pada nasi? Kalau terpaksa, ya, makan apa saja memang bisa. Aku makan apa saja mau. Apalagi kamu, berada di tengah sungai begini, paling enak. Karena aku bisa menyelam dalam waktu lama, begitu? Iya, dengan mudah kau bisa menangkap ikan-ikan di sungai ini. Memangnya aku ikan lumba-lumba? Makanannya cuma ikan. Bukan ikan lumba-lumba, tapi... Nah, kau sekarang mengakui bahwa kau memang pengganggu perempuan. Bukankah kau sudah tahu sejak lama? Dasar. Garnis sudah tidur. Aku juga sebenarnya sudah ngantuk. Ya, aku juga sebaiknya Hari sudah pagi. Cahaya matahari pagi menerobos dedaunan. Uap air sungai menjadi bayang-bayang tembus mata yang indah diterobos sinar yang membias. Minum? Kau juga sudah bangun, Garnis? Terima kasih. Air putihnya sejuk sekali. Aku embunkan semalam suntuk. Kau rajin sekali, Garnis, mengembunkan air putih. Pagi-pagi bangun tidur, minum air putih yang diembunkan baik sekali untuk kekuatan tubuh. Iya, benar. Mudah-mudahan hari ini juga sudah sampai ke Muara Kuil. Jadi kita tidak perlu bermalam lagi di atas perahu. Ya. Suara apa itu? Seperti suara air terjun. Air terjun? Ya. Wah, berarti di depan sana itu ada air terjun. Ya, benar. Itu air terjun. Bahaya. Kita bisa terjerembab ke air terjun itu. Respati, cepat daya perahu kita yang sampai sungai. Iya. Kenapa perahu ini jalannya jadi cepat?
meluncur mendekati air terjun itu. Raspati, dayung kau menjauhi air terjun. Tidak bisa, Garnis tidak bisa. Perahu ini sudah disedot oleh arus yang sangat deras. Dayungnya patah. Celaka, kita sudah dekat ke bibir air terjun. Loncat! Aku hanyut sampai ke sini. Aduh, gila. Air terjun itu tinggi sekali. Berarti aku terlempar dari tempat yang sangat tinggi, lalu terjerembab ke dasar air terjun. Keadaan sungai di bawah air terjun ini menyempit dan berbatu-batu. Badanku lecet-lecet dan perih terbentur ke batu-batuan sungai. Raspati mana? Raspati kemana? Dia juga jatuh bersama-sama dengan aku. Tapi, jangan-jangan dia terus hanyut ke hilir. Baiklah, aku cari dia ke hilir. Tapi aku tidak menemukan Raspati. Jangankan orangnya, secari sobekan kain bajunya pun tidak nampak. Jangan-jangan dia terbenam di dasar air terjun, tidak bisa muncul ke permukaan karena terjepit oleh batu. Gawat, dia bisa mati. Aku harus mencari dia sampai ketemu. Aku sudah berada di tempat jatuhnya air terjun. Kalau benar Raspati terbenam di dasar sungai ini, ya, tak tahulah aku. Baik, aku akan terjun dan menyelam ke dasar sungai itu. Tidak ada. Aku menyelam lama sekali, menjelajahi seluruh dasar sungai, tapi aku tidak menemukan Raspati. Coba sekali lagi. Tidak ada. Semua celah-celah, seluruh geronggang sudah aku periksa, tapi tidak ada. Sudah 3 kali aku menyelam, tapi Raspati tidak aku temukan. Sudah jelas dia tidak terbenam ke dasar sungai. Sebab kalau dia tersangkut, pasti aku bisa menemukannya. Aku harus menangisi kepergiannya. Mengapa aku merasa kehilangan dia? Tidak ada Raspati. Semangatku hilang. Aku malas untuk melanjutkan perjalanan ini. Sudah dapat banyak ikannya. Hah? 3 kali. Aku menyelam berkali-kali bukan mencari ikan, tapi mencari kamu. Mencari aku? Ya, siapa tahu kau mati terjepit batu di dasar sungai itu. Kalau mati, ya mati saja. Kenapa harus dicari? Ya kasihan. Daripada mayatmu jadi makanan ikan, lebih baik dikubur di darat. Wah, aku ini ternyata hanya membuat kau repot saja. Masih hidup repot, mau mati repot. Barangkali kalau sudah mati beneran, kau tetap masih repot. Jangan bergurau. Coba sekarang jawab. Kau kemana tadi? Kemana? Seharusnya kau jatuh ke dasar air terjun itu dan hanyut ke hilir. Tapi tidak ada. Aku di sana. Di sana di mana? Kok jadi marah? Aku capek, aku letih. Hilir mudik menyusuri sungai, berenang, lalu menyelam berkali-kali mencari kamu, tahu? Begitu perahu kita yang kita naiki terbalik,
dan meluncur bersama air terjun itu, aku terbang. Terbang? Aku kan pendekar Dikjaya. Dan kebetulan aku belum mau mati. Secepat kilat aku mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Dan aku melayang, kemudian hinggap di atas pohon yang paling dekat ke sungai. Nah, begitu ceritanya. Kau tidak punya perasaan. Loh, kok aku tidak punya perasaan? Kau menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kau biarkan aku terjerembab di telan air terjun. Kau ingin aku mati, begitu? Kamu kan ikan duyung. Jatuh ke air yang seperti apapun, kau tidak akan mati. Sebab air adalah permainanmu. Jadi, ya, aku tidak khawatir pada keselamatan jiwamu. Sedangkan aku tidak pandai berenang. Jangankan jatuh ke dalam air terjun yang tinggi, curam, dan mengerikan seperti itu, di sungai yang kecil saja, wah, aku bisa mati kehabisan napas. Garnis, sudahlah. Ayo kita meneruskan perjalanan dengan menyusuri sungai itu. Kayak apa? Perahu kita sudah hancur. Meskipun ada perahu, tidak akan bisa dilayari. Sebab kau lihat sendiri, sungai itu menyempit dan berbatu-batu. Airnya deras sekali. Jadi, jalan kaki? Ya, kita jalan kaki. Kunti, berhenti dulu. Kenapa? Muara Kuil itu jauh sekali. Di pantai selatan.